Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Duartanti dengan NIM 40118027 dari kelas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab soal sosiologi ekonomi mengenai kapitalisme. Nomor 1 yaitu ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi. Maksudnya adalah pengakuan yang berorientasi kepada penghargaan manusia sehingga memiliki kekuasaan yang absolut atas kepemilikan pribadi yang tujuannya itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Yang kedua yaitu pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Dengan adanya pemilikan alat produksi oleh individu tersebut sehingga bebas memproduksi sebanyak-banyaknya untuk mencari keuntungan demi kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Yang selanjutnya, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang selanjutnya, pemerintah memiliki peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi karena sebagian besar itu dikuasai oleh individu. Selanjutnya yaitu memiliki motif untuk mendapatkan laba. Yang selanjutnya, manusia dipandang sebagai homo economicus. Maksudnya adalah pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Dan yang terakhir yaitu paham individualisme yang didasarkan oleh materialisme atau yang disebut dengan hedonisme. Dan pemikiran itu termasuk warisan dari zaman Yunani kuno. Yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan kapitalisme. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama kapitalisme awal, yang kedua kapitalisme klasik, dan yang ketiga kapitalisme lanjut. Di sini yang pertama yaitu kapitalisme awal. Kapitalisme awal itu dimulai tahun 1500 sampai 1750. Dimulai dari lahirnya institusi pasar atau market pada abad ke-16 dan dilanjutkan pada pertengahan abad 16 sampai 18 industri di Inggris sehingga terkonsentrasi pada industri sandang dan menjadi industri terbesar di Eropa. Nah, industri sandang inilah yang menjadi pelopor lahirnya kapitalisme di Eropa. Kemudian berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan mentah, dan variasi bentuk kekayaan lain yang kemudian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi. Yang kedua yaitu kapitalisme klasik. Pada fase ini, di mana kapitalisme mulai masuk dan merupakan pergeseran dari perdagangan publik ke bidang industri dengan ditandai adanya revolusi industri di Inggris. Yang kedua yaitu kapitalisme mulai menjadi penggerak kuat bagi perubahan teknologi. Dan pada fase ini mulai dikenal tokoh yang disebut bapak kapitalisme, yaitu Adam Smith dengan bukunya yang terkenal yaitu The Wealth of Nations yang mencerminkan ideologi kapitalisme klasik. Yang ketiga yaitu kapitalisme lanjut. Pada kapitalisme ini ditandai dengan adanya Perang Dunia Pertama. Kapitalisme lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai oleh 3 momentum. Pertama, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. Yang kedua, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika sebagai akses dari kapitalisme klasik yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. Yang ketiga yaitu adanya revolusi Bolshevik Rusia. Dan yang terpenting dalam kapitalisme lanjut itu ada 3 hal yang menjadi pola sifat dan watak dasar kapitalisme. Yang pertama yaitu eksploitasi, yaitu pengerukan secara besar-besaran terhadap sumber daya manusia maupun sumber daya alam seperti yang terjadi pada penjajahan.
kaum kapitalis akan terus melakukan perampokan besar-besaran. Yang kedua yaitu akumulasi, yaitu berarti penumpukan. Kaum kapitalis selalu berusaha untuk melipat gandakan kekayaannya. Dan yang ketiga yaitu ekspansi. Ekspansi yaitu perluasan wilayah pasar. Dan yang terjadi sekarang adalah kaum kolonialis melakukan ekspansi ke seluruh penjuru dunia melalui pendirian pabrik-pabrik besar yang notabene adalah pabrik lisensi yang semakin dimuluskan dengan jalan globalisasi. Yang nomor 3 yaitu menyikapi globalisasi dan perkembangan kapitalisme. Yang pertama, kelompok neoliberalisme. Kelompok ini menyikapinya dengan peran pemerintah dan lembaga multilateral itu hanya sebagai fasilitator saja. Dan yang terpenting yaitu peran kekuatan pasar itu harus diperbesar untuk mengendalikan perkembangan globalisasi. Yang kedua yaitu kelompok reformis. Hampir sama seperti dengan kelompok neoliberalisme yang menaruh harapan terhadap peran kekuatan pasar. Dan yang ketiga yaitu kelompok radikal. Kelompok ini menawarkan revolusi sosial sebagai jawaban atas ancaman globalisasi. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.